Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, dapat dilihat di sini saya akan mempraktekkan yaitu penggunaan dari web server untuk mengkontrol driver relay yang menggunakan kontrolernya yaitu ESP32. Nah, di sini saya menggunakan driver relay 4 channel. Di sini sudah saya buatkan untuk program web servernya yaitu 4 channel, di mana terdiri dari channel 1, channel 2, dan sampai channel 4. Nah, di sini saya beri lampu dipasang di driver relay yang pertama. Jadi untuk menunjukkan bahwa relaynya berfungsi jika saat kondisi on. Nah, di sini saya tidak akan menuliskan satu-satu programnya seperti video saya sebelumnya. Di sini saya akan tunjukkan langsung untuk programnya bagaimana. Jadi bagi teman-teman yang berminat programnya tidak mau menulis satu-satu, bisa hubungi saya lewat Instagram, bisa di DM di Instagram atau kirim komentar di YouTube ini. Jangan lupa sebelumnya untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch agar saya bisa terus membuat tutorial-tutorial selanjutnya. Nah, ini adalah program dari Arduino-nya. Program Arduino-nya sangat panjang sekali, makanya saya tidak ketikkan satu-satu, saya tidak tunjukkan satu-satu untuk mempersingkat waktu biar tidak lama-lama. Nanti akan saya jelaskan satu-satu programnya, jadi mana program web servernya, mana program Arduino-nya. Sebenarnya hampir sama dengan program saya sebelumnya, hanya saja ini ditambahin jadi 4 channel. Untuk kurang lebihnya sama, dan tampilannya dari HTML-nya saya ganti, saya buat berkotak gini, jadi agar lebih mudah. Nah, ini untuk nama YouTube saya yaitu Kapasitor Touch. Nah, di sini akan saya langsung praktekkan. Ini ada status relaynya, jadi saat relaynya on, otomatis nanti statusnya akan berubah. Jadi indikatornya ini. Nah, ini untuk tombolnya. Kita coba, kita on-kan untuk driver relay 1. Nah, statusnya akan berubah, warnanya menjadi hijau dan tombolnya menjadi merah. Nah, kalau di off-kan, kita tekan saja off, lalu indikatornya juga akan berubah. Nah, seperti itu. Untuk driver relay 2 ini tidak saya hubungkan dengan apapun, yang di sini tidak saya hubungkan apapun. Jadi indikatornya hanya LED yang ada di driver relay-nya. Nah, di sini juga sudah ada indikatornya juga di web servernya untuk feedbacknya. Nah, di sini sudah aktif juga, indikatornya berubah warna jadi hijau. Ini untuk driver relay yang ketiga. Nah, ini untuk driver relay yang keempat. Jadi seperti itu. Hampir sama semua untuk programnya. Nanti tinggal copy paste saja. Nah, driver relay 2, driver relay 4, jadi sesuai dengan urutannya yang di sini ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke program Arduino-nya. Nah, jadi untuk program web server ini yang terpenting yaitu untuk memasukkan SSID password dari WiFi-nya ya. Ini yang terpenting. Hampir sama dengan program saya sebelum-sebelumnya, gak ada SSID dan passwordnya. Jadi teman-teman harus ada WiFi, atau kalau misalkan kalian pakai HP bisa menggunakan hotspot HP kalian. Kalian tulis SSID-nya dan passwordnya. Lalu untuk ini deklarasi untuk statusnya. Nah, sekarang sebelum saya jelaskan program HTML-nya, saya akan jelaskan dulu untuk program Arduino-nya. Nah, ini untuk program HTML-nya panjang sekali. Nah, ini untuk program Arduino-nya. Sama dengan program sebelum-sebelumnya, kita untuk memulai web servernya kita masukkan untuk mendeklarasikan SSID dan passwordnya. Jika nanti terkoneksi, maka langsung memunculkan local IP-nya. Jadi local IP-nya berapa, IP-nya yang terbaca berapa. Nanti tinggal copy paste ke browsernya. Seperti itu. Bisa dilihat nanti di serial monitornya. Nah, karena di sini saya menggunakan
IP address-nya WiFi lokalnya yaitu 192.168.1.11, maka saya gunakan IP address-nya ini. Nah, nanti IP address-nya biasanya muncul di serial monitor, kalian bisa cek di serial monitor seperti video saya sebelumnya. Nah, lalu saya deklarasikan untuk output dari driver relay-nya di setiap pin-nya, di mana untuk pin 12 yaitu untuk channel 2, pin 13 itu channel 1, 14 channel 3, dan 27 di channel 4. Nah, server handle client ini digunakan untuk proses web servernya yang ini. Nah, untuk void relay control ini. Jika sudah, kita membuat void baru. Ini relay control ini saya beri nama sendiri. Bagi teman-teman ingin menggunakan nama lain, bisa diganti untuk nama yang lain. Lalu menjelaskan, mendeklarasikan fungsi stringnya, relay, dan status relaynya. Nah, seperti itu. Nah, jika misalkan relaynya ada di input 1, lalu status relaynya on, maka digital byte-nya saya buat low. Kebalikannya ya, jika misalkan dia ini on, dia low, karena logika dari driver relaynya ini kebalik. Jadi saat kondisinya dia on, dia malah logikanya low. Cuma kalau misalkan dia posisi off, dia logikanya malah high. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah, kita buat fungsi if else. Misalkan kalau dia fungsi logikanya high, dia akan berubah menjadi off. Dia akan mati seperti itu. Nah, kita tinggal copy paste untuk yang input 1 dan input 2, input 3, input 4 ini. Kita tinggal hanya mengganti pinnya saja. Nah, di sini kan saya menggunakan pin yang pertama di pin 13, pin kedua 12, lalu pin yang ketiga itu menggunakan 14, lalu untuk input yang keempat saya menggunakan pin 27. Seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk fungsi HTML-nya. Di sini saya menggunakan fungsi string. Nah, ini untuk fungsi header-nya seperti di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan. Untuk fungsi header-nya yaitu ada di atas sini. Yaitu mulai dari string header ini raw literal dari doctype HTML ini sampai yang terakhir ditutup dengan kurung tutup raw literal. Ini adalah fungsi dari string header-nya, yaitu fungsi dari program HTML dan CSS-nya. Nah, di sini saya menggunakan fungsi HTML dan CSS. Nah, ini untuk string footer-nya sebagai penutupnya. Nah, ini adalah fungsi footer-nya, lalu nanti akan dikirimkan ke teks HTML yang berupa kontennya ini. Nah, ini untuk mendeklarasikan konten ini. Nah, untuk memberi program kurung tutup yang ada di sini, nah ini ada border di sini. Kita gunakan fungsi dari div class solid ini. Nah, untuk tulisan driver relay ada di sini, status relaynya ini fungsi LED-nya, lalu ini fungsi tombolnya, fungsi statusnya, fungsi status relaynya. Nah, ini untuk tulisan status relay, ini untuk fungsi LED indikator statusnya. Ada di sini. Jadi kalau misalkan kondisinya off, dia berwarna merah putih. Kalau dia nyala, dia akan berwarna hijau seperti tadi. Nah, ini untuk fungsi tombolnya. Jadi kalau misalkan nanti tombolnya ditekan, akan langsung masuk membuka di halaman ini. Nah, di sini ada tulisan relay input 2. Saya beri contoh di relay 1 saja. Relay input 1 dan status on. Nah, sekarang kan kita coba kalau kita tekan fungsi on, apakah akan muncul halamannya ini? Nah, kalau kita tekan otomatis namanya jadi sama seperti yang di fungsi ini ya. Nah, namanya akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan kita tekan ini, nah namanya juga menjadi sama yang seperti yang input 2 seperti ini. Kalau misalkan nanti off, otomatis dia akan berubah menjadi off. Nah, relay input 1 menjadi off statusnya. Jadi ini fungsinya untuk melink ke webnya. Nah, untuk tombol di sini ini untuk mendeklarasikannya.
ada di program HTML atas. Bagi teman-teman yang ingin merubah warnanya, model tombolnya bisa diganti di sini. Nah, untuk status input 2, 3, dan 4 ini untuk menjelaskan driver relay 2, 3, sampai 4 sama saja, tinggal kita ganti tulisannya dari input 1, nanti di sini tinggal ganti input 2, status relaynya tinggal diganti 2. Untuk semuanya sama saja. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe Kapasitor Tech.